Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita aturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupa nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak, termasuk nikmat yang punya fungsi sebagai sarana yang nilainya sangat besar. Sampai ketika Allah menjelaskan karena amat sangat besarnya dengan sumpah. Napa nikmat niku? Saking gede ini Allah menjelaskan dengan sumpah. Napa nikmat niku? Waktu, napa? Waktu. Dengan sumpahnya wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa Allah dawuh pun bener, terhimpun di Al-Qur'an luweh kuat, apalagi diperkokoh dengan sumpah. Apalagi di situ juga ada targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan. Siapa yang menggunakan nikmat dengan benar hasilnya luar biasa, tapi sapa sing tidak bisa menggunakan nikmat dengan semestinya hancurnya juga luar biasa. Berarti kalau gitu berita ini sangat kuat sekali. Itu waktu demi masa. Di situ ada tarhib, peringatan keras. Innal insana lafi khusrin, manusia betul-betul rugi. Tarhibnya, motivasinya supaya maksimalisasi maslahat dengan diberikan pengecualian illal ladzina amanu wa amilus solihati sampai seterusnya ayat, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat untuk memegangi yang hak dakwah, saling berwasiat untuk memengagi kesabaran. Kunci sukses menghadapi ujian dengan cara sabar. Maka daripada itu kita harus maksimalisasi waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu, waktu yang terbaik kita gunakan kangge nopo? Sudah Allah jelaskan sendiri, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman.
Lah proses untuk perwujudan iman niku napa mawon? Ilmu. Proses perwujudan iman apa? Ilmu. Cabang iman terbesar napa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ilmu, buktinya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kamu wajib tahu, yang dipanggil satu persatu. Sehingga bukan kerja kifayah yang sebagainya mewakili sebagian yang lain. Napa kewajiban sing sifatnya kifayah dikenal dengan nama fardu kifayah? Napa contohnya? Adzan diwakili siji lainnya gugur, ngurus jenazah diwakili sebagian, sisanya gugur. Tapi kalau ketauhidan bisakah diwakili sebagian? Sing kalimat la ilaha awakmu bae aku nunut saged mboten? Gak bisa. Itu dari panggilan fa'lam itu anta, masing-masing orang dipanggil, awakmu kudu ngerti, nggak bisa diwakilkan. Kalau gitu kegiatan yang paling gede itu apa? Ilmu. Karena dengan tauhid butuh ilmu. Memperkokoh sholat dengan ilmu. Sampai jihad yang digadang-gadang besar juga harus dengan ilmu. Makanya Allah berpesan ketika manusia dicipta untuk beribadah, mereka enggak punya ilmu, yang Allah jelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu enggak punya ilmu blas. Sementara ibadah itu harus dengan ilmu. Hidup di jam taat ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sementara ibadah itu dengan ilmu. Manusia lahir itu tidak punya ilmu. Allah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu gak punya ilmu. Kalau begitu, ilmu merupakan kegiatan yang paling luar biasa. Kenapa? Kunci semuanya. Makanya bab-bab yang ada di Sahih Bukhari, ada bab di kitabil ilmi, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ngilmu dhisik sadurunge ngomong. Ilmu dhisik sadurunge bertindak. Makanya siapa yang mau menerjuni ilmu, fadilahnya sangat besar. Napa dawuh Nabi SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sinten? Wong sing mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, karena pentingnya keilmuan butuh tadrib, pelatihan. Maka untuk kondisi-kondisi tertentu Nabi SAW itu mengadakan lomba. Sistem Islam ada targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, apresiasi, penyemangatan. Tansyitul himam, menggelorakan selera. Maka bentuk tansyitul himam, targhib, motivasi, penyemangatan. Siapa yang berprestasi mendapatkan hadiah. Itu termasuk bagian dari targhib, bagian dari tansyitul himam, apresiasi. Sampai seperti itu, karena pentingnya tadrib, pelatihan, penyiapan generasi. Walaupun itu hakikatnya ketika tidak difungsikan, intinya itu adalah permainan.
Tapi karena dunia itu sebuah sarana, tinggal siapa yang mengelola. Karena innamal a'malu bin niat, amal itu diikatkan dengan niat. Kebaikan diniati untuk ketaatan cari pahala, kejelekan diniati untuk ditinggalkan, menghindari bahaya. Perkara yang mubah diniati sebagai sarana. Hukum asal mubah tetapi niatnya benar sebagai sarana kebaikan akan berubah jadi ibadah. Perbuatan mubah ketika diniati untuk sarana kejelekan berpotensi menjadi bahaya. Tiang sari niku entuke mari kesel nopo pahala nopo dosa. Oleh wong sari. Basa kasare wong turu entuk apa? Angsal nopo? Angsal pahala, angsal dosa, nopo ilang keseli, entuk nopo? Terserah ia gunakan niat untuk apa. Bila ia niate sarene sebatas mek nggih ngilai kesel, ya wis. Wi asili. Karena hukum asal itu mubah. Tok nggih ya kono-kono, ora tengge ya kono-kono, bersifat jibili keduniaan itu. Tapi ketika diniati untuk memperkokoh kebaikan, jadi pahala. Jadi pahala. Ketika diniati untuk sarana dosa, ya jadi dosa. Nanti turu, sore mapan turu. Nggih persiapan kebengi nggih maling. Wong-wong saiki padha melek, begitu bleksek turu aku wis ilang ngantuke, nah tak odol-odol ora krasa. Poneh tanggane wayah mantenan musike wis ora karo-karuan. Omah dibotol duwok-duwok dok panggah ra krungu napa? Suarane musik luwih gedhe timbang suarane tiang jebol tembok. Jadi tidurnya itu untuk persiapan maling. Tidurnya yang semula mubah berubah menjadi dosa. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berkaitan masalah ini ada sebuah hadis, bisa dibaca di Tarbiyatul Aulad ada, bisa dibaca di Al-Wajiz tentang kitabun nikah juga ada. Perbuatan lahwun, hukum prinsip itu tidak boleh. Tetapi untuk hal-hal tertentu perbuatan lahwun itu berpahala. Hukum asal tidak boleh. Allah berpesan sifat orang beriman anil lagwi mu'ridun, sangka perbuatan sing lagho sia-sia itu berpaling. Wa idza marru bil lagwi marru kiroma, ada sing lagho sia-sia dia lewat dengan jaga kehormatan, tidak mampir. Tapi ada perbuatan lawun itu nanti bernilai pahala. Nopo? Melatihnya seseorang akan kudanya persiapan jihad. Itu nanti berubah jadi ibadah. Bukan semata melatihnya, tapi melatih yang diniati untuk persiapan jihad. Itu obah saobah pahala. Mana dalilnya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Silahkan baca tafsir, itu ada di tafsir Sahih Bukhari. Enek uang sing memelihara kuda serba pahala, memelihara kuda serba dosa, memelihara kuda pas-pasan, gak dosa gak pahala. Yang gimana orang pelihara kuda itu berpahala? Jawabnya untuk persiapan jihad fisabilillah. Niate berpahala, usaha golek duit mikire berpahala, kerjane berpahala, nglumpukne duit berpahala,
Pomo dicolong maling pas nglumpuk niku nggih berpahala sanes musibah. Donge entuk berpahala, budale tuku kuda berpahala, petunge berpahala, nuntune kuda mulih ya berpahala, ngeritne ya berpahala, wonge sare kudane golek omben pangan dhewe niku dianggap ngeritne niku nggih. Niku nggih berpahala. Ngopeni kudane berpahala, kudane gering berarti berpahala, nglatih ben cekatan nggih berpahala, obah saobah berpahala. Niku innamal a'malu biniyat. Mila tiyang sing melatih kuda, latihan berpacu itu berpahala. Nabi SAW nate ngawontenaken lomba pacuan kuda mboten? Baca di Sahih Bukhari di Kitabul Masajid. Kuda sing dilangsingkan dari masjid ini sampai di masjid sini. Di sana ada masjid namanya Masjid Bani Zurek, ada kan? Sing biasa buka-buka Sahih Bukhari kan temu sini. Silahkan, itu nanti untuk menggemarkan pesertanya, pemenangnya diberikan hadiah, monggo. Silahkan. Napa malih? Lomba yang disilahkan selain lomba kuda. Berenang, monggo. Memanah, monggo. Termasuk senda guraunya suami istri ben mesra, karena membangun peradaban lewat keluarga. Karena keluarga itu ada sepotong bata merah untuk terwujudnya bangunan. Bila sepotong bata merah bagus, semuanya bagus, akhirnya dibikin bangunan yang bagus, ternyata itu unsurnya sepotong bata merah. Baca di kitab Fikih Al-Wajiz Abdul Azim Badawi berkaitan tamsil pentingnya keluarga adalah digambarkan dia sepotong bata merah. Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat nopo? Keluarga. Dengan istri kedua lahir anak pertama membangun Masjidil Haram. Ada manasik haji. Masjid pertama dibangun. Dengan istri pertama lahir anak kedua, di sana ada Ishak. Ada tempat yang lain. Bangun peradaban lewat keluarga, maka mesranya suami istri termasuk berpahala. Silahkan dibaca di hadis Arba'in Nawawi tentang pengaduan sahabat sing miskin yang mereka mengatakan zahaba ahlu dusur bil ujur, wong sugih pulang borong pahala. Gimana mereka memperinci? Yusallun kama nusolid wa sayasumun kama nasum. Salate padha, posone padha. Tetapi sing sugih punya kelebihan waya tasaddaqu nabi fuduli amwalihim, iso sedekah. Lah kene serepes-repes ora duwe apa sing disedekah. Apa solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya itu pun juga punya nilai sedekah. Napa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, langkah kaki menuju ke masjid sampai wa fi buti ahadikum sedekah, sepotong kelaminmu pun juga sedekah. Sahabat paham apa makna kalimat itu? Singkatannya ayati ahaduna syahwatau wa huwa fihi ajrun. Napa to nggih seorang suami menyalurkan syahwatnya, kepentingan pribadi suami istri itu sedekah? Napa jawaban Nabi? Saiki njijal pikiran, pomon duwe syahwat, penyalurane lewat zina. Dosa enggak? Wong nggih ya dosa no. Berarti lek penyaluran lewat nikah syar'i berarti berpahala. Itu namanya kiasul aksi, kias kesebalikan. Dalilnya kias kesebalikan. Lek elek terus api berpahala, itu dalilnya. Itu namanya kiasul aksi. Dan seterusnya. Nah, makanya seperti itu silahkan. Maka termasuk di dalam alam pendidikan untuk menggali potensi anak didik. Pendidik itu mengadakan lomba-lomba untuk menyemangati dan nanti diberikan hadiah, silahkan.
Tapi betul usah diadakan pendaftaran. Kalau pendaftaran mungkin malah niatannya golek nopo? Golek hadiah, tidak boleh. Nanti bisa jadi judi. Maka panitia itu harus mandiri. Memang menggali dana kepada donatur disalurkan untuk pemberdayaan umat, memberikan motivasi sehingga tidak ada peraturan pendaftaran. Kalau ada peraturan pendaftaran, hadiahnya menggiurkan, bayar semini, sok untuk semini, lek lawatian tawenanan, nanti bisa masuk perjudian. Ngetokne titik tujuannya mbok menawa. Napa mbok menawa niku? Program cetok Pak Menawa ngoten nggih. Napa mbok menawa? Program cetok Pak Menawa. Mbok menawa daftar 10.000 untuk 10 juta. Tujuannya ke situ, yaitu haram. Tapi kalau memang panitia yang punya keterpanggilan pemberdayaan generasi mengadakan lomba, diberikan apresiasi, motivasi, diberikan hadiah, silahkan saja, itu diperbolehkan. Kita tuku sabun, nenek tulisannya silahkan tulis nama, alamat, kirim, nanti akan diundi dapat hadiah, boleh. Tujuannya tuku sabun, tapi ndelok tulisan oleh borong sabun, ora butuh malah tuku, mbok menawa, itu nanti jadi perjudian. Bisa jadi perjudian. Insyaallah kita bisa membedakan. Ini khotimah yang butuh kita sampaikan, kuncinya adalah ilmu harus digiatkan, maka mengadakan lomba berhadiah untuk menyemangati, memicu semangat itu adalah disilahkan, tapi jangan ada biaya pendaftaran, karena bukan bisnis, nanti bisa masuk pada perjudian. Wallahu a'lam. Berikutnya selembar kertas telah terbagi. Tema yang kita angkat adalah nasib orang sombong, termasuk hadis-hadis yang terhimpun di kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan miskin sing takwa, miskin yang tidak, orang takwa yang tidak terkenal. Walaupun miskin tapi takwa, walaupun miskin walau tidak terkenal, itu keutamanya seperti apa? Temanya bab itu, hadis yang dinukilkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala sangat banyak, diantaranya dua insyaallah kita baca malam hari ini bersama syarah ringkesnya. Kita baca. Pertama, qala nabiyyu dawuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti, sesungguhnya pasti nanti datang. Ini kondisi akan datang yang diceritakan sekarang, berarti termasuk berita gaib, belum terjadi tapi sudah diceritakan. Fungsinya sebagai persiapan kita. Kenapa? Kita juga akan datang nanti, yaitu disowankan, dihisab di depan Allah. Kita mungkin dipun hisab betul, pasti kulun yati farda, kabeh wong sok sowan pada Allah dewi-dewi langsung tanpa penterjemah. Makanya kita siapkan di hari kita sowan, nanti akan diputuskan hisab seperti apa, kita siapkan sekarang. Makanya ada kondisi yang dinyatakan gagal karena punya sifat gini. Nah, kita diberitahu ojo duwe sifat ngono kuwi. Kenapa? Wong yang disifat ngono kuwi sok dihisab pasti gagal. Makanya jauhi sifat itu. Seperti apa sifat itu? Ketika dia nanti dihisab pasti gagal, yaitu pasti akan datang seseorang al-azimu sing awake gawedi, asaminu sing luwemu. Ning ngapunten sing dalem menika wonten ingkang rawuh awake gawedi lemu mboten nyindir nggih. Wah, kas ngaji pisan disindir. Mboten ngoten niki maca hadis lho nggih.
Sebabnya tiang lemu gede niku sebabnya reno-reno. Sitok gawan, sitok tujuan. Sing gawan mboten dadi masalah. Sing dadi tujuan niki sing butuh dikoreksi. Nyapa lemu? Gawanku ya lemu ngene iki. Kok ngene iki setiap makan kuwareken ya ora. Nah, seperti itu. Makanya niki kita lambar rumiyin sing sak menika mbok pila wonten sing kawedhi lewemu niki mboten nyindir nggih. Tapi menceritakan sifat lemu sing gawedhi sing celaka niku lemu sing sebabe apa, gedhe sing sebabe apa. Yaitu datangnya yaumul kiamati, nanti di hari kiamat. Ketika itu ditimbang, la yazinu abdullah indallah. La yazinu, dia tidak tertimbang indallah, di sisi Allah, janaha baudatin, raketang bobote sak bobote bulu nyamuk. Ini kira-kira timbangan disalai bulu nyamuk ngeten obah mboten? Wis timbangan emas lho, timbangan emas. Kira disalai sayape nyamuk sita kira-kira timbangannya obah mboten? Saya yakin nggak akan berubah. Artinya apa? Ditimbang nggak ada bobotnya. Tidak tertimbang dia di sisi Allah walaupun sebobot sayap nyamuk. Berarti kalau gitu tidak ada nilainya sama sekali. Ada nanti wong sing lemu gawedhi dong ditimbang renek bobotnya belas. Ini nggak punya kebaikan sama sekali. Nggak punya kebaikan sama sekali. Dalilnya itu akan terjadi sebagaimana nukilan Al-Kahfi yang ke-105. Iqra'u wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak saya tegakkan buat mereka di hari kiamat timbangan. Napa? Lha apa sing ditimbang? Tiyang niku sing ditimbang wonge napa amale napa wong saamale. Sebatas pendapat, banyak orang berpendapat. Dilihat dari bahasa seperti ini, ketika digabungkan, maka boleh dipilih pemahaman yang kuat, wong sak ngamali. Wong sak ngamali. Soalnya itu termasuk pemahaman yang kuat. Tapi itu tidak usah untuk dipersengketakan. Kenapa? Mekanisme. Cuma cara saja, dan buat Allah nggak jadi masalah. Intisarinya adalah aku lek ditimbang kira-kira sing abot apike apa eleke niki sing kudu diuyak. Kerja keras apike sing berbobot sampeyan ngantos eleke sing berbobot. Hadis itu Abu Hurairah yang menceritakan, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Nomornya telah tertulis. Ini berarti akidah kepada kita adanya hari kebangkitan. Akidah kepada kita adanya timbangan. Akidah kepada kita adanya hisab, yang itu wajib untuk diyakini. Kenapa? Diberitakan dalil yang sahih. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang hak, sehingga mendorong kepada kita untuk mengimani dan menyiapkan. Ternyata ayat ada menjelaskannya, hadis ada menjelaskannya, klop. Hadisnya Sahih Bukhari, ayatnya di Al-Kahfi 105 cerita tentang timbangan. Dan tidak usah dipersengketakan yang ditimbang apa, yang kuat uang bersama amalnya.
Semuanya mudah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu penyebabnya apa? Wonge gawedhe lawemu ditimbang renek bobote. Potensinya semata hanya untuk kepentingan dunia, sehingga tidak ada persiapan dia untuk akhirat. Karena tidak ada persiapan dia untuk akhirat, memang gak enak bekal, apa sing ditimbang. Kalau gitu potensinya habis untuk mencari dunia, waktunya untuk cari dunia, pikirannya cari dunia, tenaganya cari dunia, keterampilannya cari dunia. Simbol kebutuhan dunia sing paling mendesak nopo? Simbol kepentingan manusia tentang dunia sing paling mendesak nopo? Pertama kali nopo? Makan. Makanya Allah menjelaskan mereka itu seperti hewan. Memang dia dicipta untuk dunia. Hewan dicipta sarana dunia, napa hewan diciptakan di akhirat? Jawab. Hewan dicipta untuk sarana dunia. Hewan tidak dicipta untuk sarana akhirat. Kenapa? Karena yoma tubatul ardu gol ardi wasamawat, bumi diganti bumi yang lain bersama langitnya. Lagi itu untuk dunia. Adapun akhirat nanti ada stok tersendiri, karena bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, sementara hewan itu ketika digunakan untuk fungsi dunia, napa kerjane hewan? Basa kasare isuk melek, wetenge luwe terus golek entuk terus di ora wani terus niki nggih. Napa? Lek wong dahar. Lek sing kuasar napa? Ora penak dionekni. Wetenge bek terus BAB. Basa pitike nelek. Lek pitike angsal nelek, lek ngoten lek pitik lho niki. Lek wong ya ora pantes niki. Bengi kesel-kesel terus matek. Itulah hewan. Budal peteng, mulai peteng golek isine peteng. Itu alam hewan. Lek enek manusa ngono kuwi jelas Allah cela. Silahkan baca pada surah Al-Ahqaf. Walladzina kafaru yatamataun wa yaqulun kama taqulul an'am. Wong kafir kuwi seneng-seneng makan-makan seperti hewan. Sehingga nanti akan membelakukan hukum rimba. Siapa yang kuat menerkam kepada yang lemah. Disitulah ada rasa ujub karena mengutamakan potensi diri, ada sifat khuyala, perilaku yang membuat wong nyawang menjadi jengkel. Kemudian ada kiber, kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan kepada yang lain. Nah, itulah resiko kesombongan. Prosesnya setelah kita ketahui, hidup njiplak gayanya hewan. Diberitahu untuk akhirat, dia mencukupkan untuk dunia. Sehingga hidupnya untuk makan gawedhe lemu karena nggak ada persiapan akhirat. Makanya ketika ditimbang gak enek bobote. Itulah resiko kesombongan nanti di akhirat sudah jelas, gak ada nilainya. Makanya kita jangan terpukau oleh sugih wong kafir sing sugih. Napa? Wong iman masa depannya luweh sugih. Nomor 2, hadisnya dari Abu Hurairah cerita. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan. An-namra'atan, gitu kata Abu Hurairah, ada seorang perempuan sauda berwarna hitam. Kanat ada dia takumul masjida, open masjid. Bahkan tinggal di masjid, bersih maupun tidak bersih, khed maupun tidak khed. Ausaban atau seorang pemuda, fafaqadaha, maka Nabi SAW rumangsa kelangan.
Fasa'ala anha, Nabi SAW menanya tentangnya. Mana si perempuan sing biasane open-open resik-resik masjid, kok saiki gak enek? Waqalu, mereka melaporkan mata atau matat. Oh, ninggal. Qala, dawuhnya, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak mau memberitahukan kepada saya? Nyapo aku rati kabari. Dari bahasa ini kita nampak status kemasyarakatan Nabi orang besar atau orang kecil? Orang besar, sampai Allah mengangkat jati Nabi loh ya. Secara kemasyarakatan, budak hitam tukang resik-resik masjid, orang besar atau orang kecil? Orang kecil. Kemasyarakatan lagi, nilai kemasyarakatan, status sosial, wong nyawang. Ternyata Nabi SAW membimbing kepada kita cara menilai berdasarkan nilai Allah, yaitu nilai ketakwaan. Nilai dunia Nabi nggak butuh. Yang beliau pakai adalah nilai yang Allah tetapkan. Apa? Nilai di sisi Allah mulia itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dari kamu di depan Allah sinten? Sing paling takwa. La yandurullahu ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah gak mirsani wajahmu, profil awakmu, ning Allah mirsani nopo nih? Takwa. Kanti nilai inilah Nabi SAW itu memperhatikan penilaiannya berdasarkan ketakwaan. Makanya dunia apa aku rati kabari. Berarti Nabi memperhatikan kepada orang yang punya ketakwaan. Nopo tandane takwa si perempuan tadi? Open masjid. Fadilah tiang sing open masjid itu kata gawe masjid diberikan rumah di surga, memakmurkan masjid, melebu metu, dipanggil adzan, masuk, selesai pulang. Terus saksikan bila kamu lihat orang keluar masuk masjid sebagai mukmin, ada persaksiannya. Pemamur masjid mukmin, termasuk pemamur masjid menjaga kebersihannya. Wa thahir baitiya li thaifin, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf. Itu tukang resik-resik itu memiliki nilai takwa. Ayatnya ada fatohir baitiya, resikono omahku, untuk orang yang tawaf, rukuk, sujud, termasuk perbuatan Nabi. Loh nyapa aku rati kabari. Berarti Nabi sangat menghargai, karena dia termasuk pemakmur masjid yang Allah memerintahkan dia sebagai melaksanakannya. Itu cara menilainya. Kalau perawi cerita fakano, maka seolah sahabat sogoru menganggap ini perkara kecil, amroh akan perkaranya. Artinya sebuah perkara yang mereka seolah bisa menyelesaikan, tidak usah melibatkan Rasul. Nanti bila kita lihat syarahnya, menganggap kecil bukan menganggap kecil napa nggih? Ngepekne, nyepelekne, ngino, senes niku. Tapi perkara kami bisa menyelesaikan tanpa keterlibatan Rasul. Ibaratnya tiang sing maku bangkiak niku ndamel watu cukup upama pedhel sing cilik napa ndamel bodhem. Damel napa? Alate maku bangkiak, damel napa? Damel bodhem. Ya paling mek dituthuk-tuthuk ning ngono wis mancep rasa. Artinya itu perkara yang kayaknya Rasul tidak usah terlibat, karena sahabat bisa mengerjakan perkara yang mereka memang melayani Nabi. Apa? Nyepaki banyu untuk Nabi, menyediakan membawakan bantalnya Nabi, sandalnya Nabi, melepas sepatunya Nabi ketika mau berwudu. Ini perkara yang kami bisa mengerjakan kayaknya nggak usah melibatkan Rasul. Rasul ternyata malah perlu dilayani saja, nggak usah dilibatkan. Kenapa? Kita bisa menyelesaikan, karena kita biasa melayani Nabi. Yang ingin Nabi nggak usah dilibatkan, tapi lek khutbah ya Nabi, ngimami ya Nabi, gitu kan ya.
pemandu perang ya Nabi. Tapi yang kini termasuk fak kami. Menganggap kecil itu mana itu ada termasuk perbuatan tidak usah keterlibatan Nabi. Toh andaikan sholat juga fardunya fardu kifayah, apalagi malam-malam Nabi itu sare, tidak usah diganggu. Kenapa? Kita bisa mewakili. Kira-kira nggih, seorang istri ketika suami tidur, hari kalau putrane pipis, niku dadak gugah-gugah suami napa dicawi piyambak? Mas anak pipis cawi ono ngoten kira-kira nggih. Wah, sing budal sare tengonan kira-kira langsung menteleng kira-kira nggih. Langsung menteleng. Secara pembagian tugas alami itu memang faknya ibu-ibu sebatas mek nyawii ngono ae. Makanya suami tidur ndak usah digugai. Kenapa? Bukan urusannya. Ini makna sogoro kita bawa ke situ, bukan sahabat menghina, bukan. Karena sahabat itu bukan tukang menghina. Maka bahasa ini kita bawa tetap terhormat keberadaan sahabat. Kenapa? Mereka itu orang pilihan, nggak ada alasan kita mencela. Amroha atau amrohu. Maka beliau menanya, Dulluni tunjukkan kepadaku ala kubri pada kuburnya. Fadalluhu maka mereka menunjukkan. Akhirnya fasola alaihi mereka sholat kepadanya. Ini ada kematian yang baru dikuburkan. Andaikan matinya malam konangan isu, itu menyusul yang kuburan nyolati boleh. Sholat mayit di area kuburan, tapi bukan dibawa ke kuburan, tapi ketinggalan, kadung dipendem, akhirnya nyusul yang kuburan, itu boleh. Kenapa? Ini diperbuat Nabi. Adapun dilarang kuburan dijadikan masjid, sholat jenazah nggak ada sujudnya. Masjid kan tanpa sujud kan. Sholat jenazah kan hanya doa, nggak ada sujudnya, makanya boleh. Ketika sholat jenazah di depannya, ketika di area kuburan ya dikubur ya nek etane, kalau bahasa kita itu begitu. Kuburan nek kulone, sing disolatin nek kulon. Itu prakteknya. Silahkan, boleh. Tadi malam mati, pagi sing urung nyolati nyusul nyolati. Semakal kemudian beliau menjelaskan inna hadil kubur, sungguhnya kuburan ini mamlu'ah zulmatan, terpenuhi kegelapan ala ahliha, kepada penduduknya. Kenapa? Semua orang itu punya dosa. Enggak ada orang yang bebas dari dosa. Makanya butuh disolati untuk membebaskan dari dosa. Karena dosa itu gelap, disolati nanti bercahaya. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha, menerangi kuburan dia lahum untuk mereka bisolati dengan solatku. Alim atas mereka. Sekarang kita yang baca yang ketika syarhul hadis. Karena ada sallallahu wasofa rabbuhu, Allah Ta'ala memberikan sifat kepada Nabi fi Qur'ani, di Qur'annya di At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Laqad, demi Allah, ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian sendiri. Podo-podo menusane kamu kenal nasabnya, karakternya, sehingga ketika jadi rasul enggak ada alasan ditolak. Kenapa? Kamu mengenali nanam. Sifat yang dimiliki azizun alaihi ma'anitum, terasa berat kepada Nabi perkara yang kamu keberatan. Enggak lilo umatnya mengalami musibah. Termasuk ketika dikubur berpotensi gelap, gak lilo, maka diterangi dengan cara disolati, semoga Allah menerangi. Jadi terpanggil untuk membahagiakan masyarakatnya. Harisun alaikum beriman, menginginkan kalian menjadi orang yang beriman. Makanya diajari dengan luar biasa. Raufun,
penyayang, rahim, penyantun, atau dibalik penyantun dan penyayang. Itu sifatnya Nabi. Kalau begitu tidak ada sifat kesombongan. Kedudukan Nabi yang sangat tinggi, ternyata tidak ada ujub, merasa dirinya punya kelebihan sehingga membanggakan diri, tidak ada. Sikap khulaya, perilakunya wong nyawang wis anyel nyawang, basa kasare lek mlaku petetak-petetek, ternyata tidak ada. Orang dulu untuk melakune itu supaya tidak ada kesan ujub, niku lembeane tangan dicekel. Denso lembean. Ini kira-kira yang mlaku lembeane tangan beda napa sami? Lah rotok kemridi terus pun cari lembeane tangan. Orang ini nggih. Itu diingkup nih. Biar nggak tampak. Lah perilaku mengesankan dirinya gimana? Itu namanya khuyala. Bila sudah masuk kepada ranah hukum, diingatkan, hak ditolak, yang mengingatkan dihinakan, itu namanya sombong. Ternyata pada diri Nabi nggak ada. Kedudukan beliau yang tinggi tidak menjadi penghalang untuk mencari orang yang secara status sosial direndahkan, nggak ngereken, nggak, tapi malah ditanyakan dan tuduhono, endi kubure, dan ingin membahagiakan dengan cara nyolati. Luar biasa sikap Nabi. Berikutnya, kenapa mereka tidak memberitahukan kepada Nabi, karihna an-nukidoka lailan? Kenapa kamu enggak memberitahukan kepada saya? Mereka menjawab, karihna kami benci an-nukidoka, untuk membangunkanmu lailan, di waktu malam. Ini kan pekerjaan yang bisa saya kerjakan, seperti kami menyediakan air, membawakan bantal, membawakan sandal. Itu kan pekerjaan yang bisa kami kerjakan. Ini kan bukan pekerjaanmu. Makanya kami enggak melakukannya, apalagi engkau tidur pada malam hari. Nah, biarlah engkau istirahat. Ini maknanya begitu, sehingga sahabat menganggap kecil itu adalah ini pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya Nabi. Bisa mengerjakannya kami sekelas nyiapne banyu senada dengan itu, sehingga tidak ada unsur meremehkan. Nah, ke situ, di sini syarahnya sangat jelas. Kami menganggap kecil maknanya kami bisa menyelesaikan, kami nggak suka mengganggumu, nanti bisa memberatkan kamu. Summa sa'ala an qabriha au qabri, kemudian Nabi menanyakan tentang kuburnya. Wa shala al mayyit, dan beliau salat mayit, mendoakan kepada mayit indal qabri, di area kuburan, ba'da an dufina, setelah ditanam. Dan itu boleh Nabi mengerjakannya. Tunjukkan mana, akhirnya datang lalu salat di sana. Wa fil hadis, di hadis ini, fadlu tandibil masjid, keutamaan menjaga kebersihan masjid. Makanya apabila kita punya kesempatan ngeresi masjid, itu fadilahnya besar. Makanya jangan gengsi. Aku takmir, masa penggawean mek dibatas tukang ngepel, isin nggih. Jangan. Nabi mencari wong sing ngono kuwi. Bahkan Nabi sudah mendidik, termasuk cabang iman yang bagian belakang nopo, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran dari jalan. Wong liwat benjo kena gangguan. Masjid kan lebih penting lagi. Perintahnya jelas, watahhir, Allah yang memerintahkan. Bikin bersih, nyaman untuk orang yang tawaf, rukuk, sujud. Di masjid kita rukuk sujud, Masjidil Haram rukuk sujud tawaf. Itu pentingnya. Maka masing-masing dari kita perhatikan. Nah, kita tindak masjid kok kita reget, rasa ngongkon iki tukang resik-resik nanti, rasa golek lagi. Lek dipotekoni endi tukang resik-resike, napa jawabe? Jenengan sing teko dhisik, ngoten nggih. Jenengan sing rawuh rumin, kan apa? Diperintahkan wa tahhir. Kan bisa per orang itu yang diperintahkan.
Itu Nabi Ibrahim yang diperintahkan, wa tahhir baitiya. Nabi Ibrahim yang diperintahkan membersihkan masjid. Berikutnya wasu'al anil khatim wasadiq idza ghaba fih, idza ghaba. Dan termasuk tanda sikap tawadhu itu menanyakan di mana pembantunya, di mana teman dekatnya ketika enggak ada. Biasanya jamaah kok enggak jamaah nyandi, biasanya ngaji kok enggak ngaji nyandi. Nah itu butuh ditanyakan. Kenapa? Kasih sayang. Sehingga bila lungo ya ditungani muga-muga lancar, bila sakit nanti bisa dijenguk, kena musibah nanti bisa membantu. Nabi menanyakan. Nabi menanyakan. Wafi, dan di situ juga ada fadilahnya al-mukafa bidu'a, memberikan imbalan dengan didoakan. Sifatnya itu bisyarah. Bosone pekerjaan gaji. Tapi itu bukan tujuan utama namanya pahala. Tapi memang kita memiliki makhluk sosial. Bila kamu diperlakukan kebaikan, fakafi'uh, beri keseimbangan. Namanya gayung bersambut. Itu tidak usah dicari, itu sudah kemestian. Jadi orang berbuat diberikan imbalan sebagai ritme orang bersosial, namanya ta'awun, gak masalah. Termasuk orang itu menyampaikan khutbah dan macam-macam, ketika pulang dibantu uang bensin, gak masalah. Kenapa? Karena siapapun tahu khutbahnya itu bukan untuk cari uang bensin, tapi khutbahnya itu syiar, cari pahala. Dan manusia tidak ditugasi untuk memberi gaji kepada dai. Ini kira-kira manusia gaji dai kuat betul? Manusia gaji dai kuat betul? Kalau yakin betul bakal kuat. Dawuh Nabi, hari kalau ngutus Ali tadi panglima perang penaklukan Khaybar, jangan tergesa-gesa tapi dakwai dulu. Andaikan dengan sebab dakwahmu satu dari mereka menyambut akhirnya masuk Islam, pahala untuk kamu lebih baik daripada unta merah. Kendaraan tiang Arab zaman semanten terbaik niku napa? Unta merah. Nah sama niku napa? Panjenengan ngersane kagungan kendaraan terbaik napa? Wis ana ledok. Napa? Andaikan mobil sing regane pinten? Nggih Innova anyar ngoten pinten nggih? 650 juta. Misal niku nggih dereng apik tamu wis penak ngoten mawon to nggih. Ora apik wis penak ngoten mawon niku masalahe. Mboten swidak 5 juta tapi 650. Itu nanti semakin berkelas semakin tinggi. Ada yang mobilnya gitu 30 miliar, bergengsi lagi bisa 50 miliar, bergengsi lagi nek sing 350 miliar. Lah pahala dakwah itu lebih baik daripada itu. Makanya kalau begitu orang itu gaji dai gak bakal bisa. Kenapa? Dai itu pegawainya Allah, bukan pegawainya makhluk. Makanya ketika orang itu menyampaikan khutbah kemudian ada istilahnya digawan-gawani, itu sebatas mukafaah. Perintah Nabi, bila kamu dipersikapi bagus maka beri mukafaah. Mau mukafaah itu perbuatan imbal balik, ta'awun, saling tolong menolong. Kono nyumbang kene males, kene nyumbang kono bantu kene bantu kono, itu saling sifatnya gitu. Dan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Lah mukafaah terbaik itu apa? Doa. Imbalan terbaik itu apa? Doa. Makanya dia itu punya kegiatan ngopen masjid kan sangoni. Kenapa sangu terbaik? Doa. Doa niku luwih sae ketimbang sangu duit. Mungkin tukang resek-resek sesane disangoni pira ngoten. Niku sangu doa luwih baik ketimbang sangu
duwe mboten saged nerangi petenge kuburan, tapi lek doa bisa menerangi gelapnya alam kubur. Berikutnya watargi memberikan motivasi fi syuhudil janais, dorongan untuk menghadiri jenazah, janaizi ahli khair, menghadiri jenazah wong sing apik, walaupun fardhunya kifayah tapi fadilah gede. Napa fadilah? Nyolati pulang atau kirot, bareng nyolati sampai tuntas ngubur selesai, pinten pahalane? 2 kirot, pinten gedene kirot? Cilik-cilike sak gede gunung Uhud loh, besar kalau begitu. Maka dimotivasi. Wafihi, dan di fadhahnya juga masri'atu sholati alal mayyit al hadir inda qabrih, disyariatkannya sholat mayit buat orang yang hadir walaupun pengerjakannya itu di area kuburan. Liman lam yusholli alaihi, kepada orang yang belum sholat. Kenapa? Carry diantaranya. Oh, kadung dipendem, ketinggalan nyusul itu boleh. Wal a'lam bil maut, dan pemberitahuan tentang kematian atau tanda kuburan itu ditandai. Iki kuburannya si fulan, itu boleh. Sebatas tanda yang itu tidak membawa kepada unsur kepada kesyirikan. Itu sekilas syarah dari hadis yang kedua. Ini agak panjang tetapi yang mengena kepada sasaran ini, karena yang lain kita lafaznya kita ambil semisal. Berikutnya masuk kepada rangkuman. Hewan hidup untuk makan. Bila manusia seperti itu akan keras hatinya, sombong dan tidak bernilai. Hewan hidup untuk makan. Nggih mboten? Tiyang sing ngoni-ngoni kewan amrih ndang lemu didol bathi, kewane kon dinapakne. Kon mangan turu dicepaki kabeh, ngoten nggih. Ndang lemu 3 sasi dol. Lek perlu wonten tiyang sing gadah sistem dikebiri. Ben kasibuk penyaluran syahwat, ben ayem mangan turu dan lemu. Itu memang alamnya hewan. Bila manusia seperti itu akan keras hatinya. Alhaqumut takatsur, ambisimu berbanyak dunia membuat kamu lalai, hati mati. Bila sudah begitu nanti sombong, hati mati nanti sombong, dilekne ra gelem, hukum Allah ditolak. Seperti itu nanti tidak akan ada nilainya. Makanya orang sing lawamu gede nggak ada timbangannya, ini permasalahannya, yaitu mengikuti gaya kehidupan hewan. Makanya nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara menghilangkan kesombongan dengan mencintai mukmin yang lemah. Cara menghilangkan kesombongan dengan apa? Mencintai mukmin yang lemah. Sinten contoh nih? Nabi SAW mencintai mukmin yang lemah. Kenapa? Karena penghargaan ketakwaan yang nggak ada ujub, nggak ada khuyala, nggak ada sombong, yang ada kasih sayang, hidup untuk memberi. Kenapa kok lemah? Karena kuat itu berangkat dari lemah supaya kuat. Maknanya seperti itu. Dan seringnya orang itu kuat itu sulit untuk dinasihati. Justru yang lemah itu mudah untuk menyambut kepada kebaikan-kebaikan. Demikian materi yang kita kaji di malam hari ini. Pertama, kita membaca 2 hadis bersama syarah dan rangkumannya. Yang tadi mukadimahnya berkaitan kita maksimalisasi waktu untuk menyiapkan generasi. Maka di sana ada lomba berhadiah supaya menyemangati generasi muda kita. Maka itu sesuatu yang diperbolehkan, tapi hindari peluang terjadi adanya perjudian. Demikian yang kita sampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita banyak punya keterbatasan. Semoga Allah membimbing kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ada tanggapan di penaturakan? Cukup? Gih.
di luar tema. Namun ya, wajibnya wudhu, punya kesucian, ibadah syaratnya harus punya wudhu. 1, sholat. 2, tawaf. Zikir dengan aneka ragamnya enggak diwajibkan, tapi bila punya wudhu terbaik. Buktinya Nabi SAW itu nate wudhu dereng cekap disalami tiang mboten dijawab. Dongke sampun cekap wudhu nih lagi dijawab. Ban iku dipun jelasni. Enggak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali saya tidak suka menjawab salam gak punya wudhu. Itu sikap Nabi. Nabi menginginkan zikir dalam keadaan punya wudhu. Ketika pas wudhu dereng cekap dipun sampaikan salam, Nabi menunda sampai wudhunya selesai. Kesempatan yang lain, ketika Nabi dilewati orang, ada orang itu salam, ternyata Nabi menunda jawabnya kecuali menghadap ke tembok, menepukkan tangannya, tayamum, setelah itu baru menjawab. Pelajarannya untuk zikir sebatas menjawab salam, wudhunya dengan tayamum boleh. Zikir supaya punya wudhu, semisal menjawab salam, ketika belum punya wudhu, belum punya suci, sucinya dengan tayamum, napa hukumnya? Boleh. Untuk kasus yang ditanyakan, orang sholat jelas punya wudhu, waktunya zikir batal ya, ra kena dimpet. Niku saene dos pundi? Bila memang keadaannya betul-betul mampu, yang paling bagus tinggalkan tempat wudhu dulu, setelah wudhu lanjutkan zikir. Itu terbagus. Lek golek banyu wangil utawa ademe tenanan, tayamum mboten napa-napa. Ya ora wudhu, ya ora tayamum, lek perlu zikir karo lomba sing numburi muni, sing ngarep nggih muni, apa sing mburi muni. Zikire mburi dut, zikire ngarep subhanallah subhanallah terus pundi. Secara kebolehan boleh, enggak ada syaratnya. Tapi bila kita bisa memilih yang terbaik, pilihlah yang terbaik. Napa contohnya? Kita menawi diberikan pilihan. Ada kalau kita mundut barang, niku milih napa merem? Mundut jeruk, merem napa melek? Napa merem nggih rayuk-rayuk tok ngoten mawon. Mesti melek. Napa malih Joko prawane badhe rabi, nyawang mboten? Apa sing penting lanang ngoten mawon. Sing penting wedok ngoten mawon, nggih. Mesti milih sing istimewa. Itu fitrah. Makanya Nabi menyontohkan walaupun zikir enggak ada syarat untuk apa? Punya kesucian, tapi Nabi menyontohkan dan mengatakan, saya tidak suka zikirku tidak punya wudhu. Makanya ketika potensi wudhulah, sekala potensi wudhu itu berat, zikir yang seperti itu semisal jawab salam boleh dengan cara tayamum, itu diperbuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mengatakan jawabannya pun cekap. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.